Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali lagi bersama booth-nya Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Selama Ramadan, Bank Indonesia menggelar namanya itu Festival Ekonomi Syariah. Nah, tiap sore kita menyelenggarakan berbagai macam diskusi, berbagai macam konsultasi yang terkait dengan legalitas dan produk halal. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas, kita akan berdiskusi, kita akan berkonsultasi, banyak bertanya juga boleh, jadi seperti itu, sampai menjelang nanti berbuka puasa, yaitu tentang produk halal dan prosedurnya bagaimana, lalu keuntungannya apa sih? Karena itu Bank Indonesia dalam hal ini telah didampingi oleh narasumber kita, Pak Kalo Takhirun, yaitu beliau sehari-hari di Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kalo, saya panggil, biasa saya panggil Pak Kalo dalam hal ini tentang produk halal. Nah, baru-baru ini itu cukup fenomenal ya, dan di beberapa media itu menjadi trending, itu tentang perubahan logo dari logo halal itu sendiri. Yang dulu itu adalah dikeluarkan oleh MUI, sekarang dikelola langsung oleh Kementerian Agama dalam hal ini. Nah, mungkin dalam hal ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Pak, saya sudah cetak itu packaging sebanyak 1000 dengan logo yang lama. Itu bagaimana, Pak? Ini sekarang adalah dengan logo yang baru. Apakah kami musnahkan lalu saya cetak baru atau seperti apa? Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Yang saya pikir di sini banyak ini Pak Kalo, dari pelaku-pelaku usaha sore hari ini, beberapa UMKM yang juga binaan Bank Indonesia Pak Kalo, dan produknya ada di samping kanan kiri dan belakang kita ini. Nah, sebagian sudah ada logo halalnya, berarti dia sudah punya sertifikasi halal. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, supaya ini tidak terjadi kebingungan dan simpang siur, maka kami persilahkan kepada Pak Haji Kalo dalam hal ini untuk menyampaikan terkait dengan produk halal dan bagaimana prosedurnya dan apa manfaatnya buat UMKM dan pelaku usaha yang lain. Silakan Pak Kalo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bang Haris yang kami hormati dan teman-teman sekalian, saya kebetulan Ketua Satgas Layanan Halal di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus pengawas produk halal di Sulawesi Utara. Saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan arahan dan amanah Undang-Undang 33 2014 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 39 2021, maka kemudian kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal itu berada pada lembaga yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sejak tahun 2019 17 Oktober ini sebetulnya sudah diberlakukan, sudah efektif diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019. Ini tidak lagi di bawah kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau dulu itu sertifikat dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi dengan hadirnya undang-undang ini, MUI masih tetap ada, tetapi pada Komisi Fatwa. Jadi
dalam undang-undang itu diamanahkan bahwa ada 3 komponen untuk kemudian melakukan proses sertifikasi halal. Pertama adalah BPJPH secara administratif, kemudian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan yang ketiga adalah MUI, dalam hal ini Komisi Fatwa. Nah, untuk menjamin sebuah produk ini halal atau tidak, itu ada namanya Badan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, sesudah LPH baru kemudian diproses kepada MUI, Komisi Fatwa, untuk memfatwakan hasil putusan fatwa apakah itu halal atau tidak halal. Itu harus diberitahu kepada BPJPH. Kalau dia halal, maka kemudian MUI mengeluarkan ketetapan halal. Ketetapan halal itulah dibawa kepada kami di BPJPH untuk selanjutnya diproses sertifikat halalnya. Masa berlaku sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang 33 2014 bahwa masa berlaku sertifikat halal dari BPJPH ini 4 tahun. Kalau dulu di MUI 2 tahun, sekarang ini 4 tahun. Kabar gembira bagi UMKM di Sulawesi Utara, ada program yang namanya self-declare. Nah, ini tanpa bayar. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha cukup didampingi oleh pendamping PPH. Nah, kemarin kami telah memberikan materi pada pelatihan PPH yang dilaksanakan oleh Unsrat pada 2 minggu kemarin, dan sudah ada kurang lebih 50 pendamping PPH yang akan mendampingi UMKM yang dengan program self-declare. Pemerintah pada minggu kemarin telah melaunching untuk 10 juta sertifikat. 10 juta loh. Tahun ini 10 juta. Nah, 10 juta itu termasuk di dalamnya program self declare ini. Ya, bagi kemudian UMKM yang tidak mampu, ada usaha tapi kemudian memenuhi syarat untuk itu, maka kemudian digratiskan pembiayaannya. Tidak perlu diuji di laboratorium, tidak. Tetapi cukup ada pengakuan dari pelaku usaha dan ada akta yang harus ditandatangani dengan pengakuan dari pendamping PPH. Karena pendamping PPH ini memiliki sertifikat loh. Harus pendampingan ini harus memiliki sertifikat halal. Lalu kemudian dia paham tentang aturan termasuk sanitasi, termasuk higienitas makanan yang disediakan, produk yang disiapkan. Lalu kemudian ada pengakuan bahwa ini produk yang disajikan ini hanya itu saja dan semua adalah produk halal dengan proses yang halal. Maka kemudian itu langsung dikeluarkan sertifikat halal. Tidak perlu ada LPH turun, lembaga pemeriksa halal turun, periksa, dibawa ke laboratorium diuji, tidak lagi. Itu untuk yang UMKM seperti yang ini. Jadi kita targetkan di Sulawesi Utara secepat mungkin program ini bisa tersentuh. Yang kedua menyangkut logo. Logo ini adalah logo yang sudah disahkan lewat Kementerian Hukum dan HAM. Ini bukan keluaran Kementerian Agama, tetapi ini harus diproses. Dan ketika mendapat hak dari Kementerian Hukum dan HAM, maka kemudian itu diberlakukan. Nah, bagi yang memiliki logo MUI sebelumnya dan sertifikat masih berlaku, silakan gunakan, lanjutkan itu. 2 bulan menjelang atau 3 bulan menjelang berakhir itu segera perpanjang sertifikat bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal dengan klasifikasi produk yang disertifikasi itu untuk kemudian mendapatkan sertifikat baru. Ini kami ingin sampaikan bahwa 3 hari lalu kami melakukan pengawasan di beberapa supermarket di Swalayan dan RPH. Saya menemukan beberapa hal. Ini mohon maaf. Ada makanan yang semestinya tidak harus bercampur, itu kemudian bercampur baur dengan makanan yang tidak halal. Ada produk yang semestinya harus ditulis, ini produk tidak halal mengandung ini, dengan gambar jelas, warna merah, dengan mudah dibaca. Itu tidak tertera. Saya lalu memperingatkan BP POM untuk segera mengawasi itu dan segera penataan kembali bagi swalayan-swalayan yang nakal ini. RPH sendiri itu belum memiliki sertifikat halal. RPH, Bang Haris, RPH kita yang ada di Manado satu-satunya ini
Saya sementara minta agar supaya segera dilakukan sertifikasi halal dengan melengkapi beberapa persyaratan. Nah, sapi yang dipotong di RPH Bailang itu semalam itu 10 sampai 14 ekor tiap malam. Per hari itu tiap malam. Jadi pelaksanaan mulai jam 8 sampai dengan jam 11 malam. Nah, untuk pemotong sendiri ini tidak perlu diragukan karena mereka memiliki sertifikat halal sebagai juleha, juru sembelih halal. Kebetulan kami angkatan kemari yang dibina oleh BI 30 orang itu juleha. Yang dibina oleh BI, yang dilatih oleh BI dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami termasuk salah satu juleha yang memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kami boleh sampai potong di luar negeri bisa Pak. Boleh digunakan dari perusahaan luar negeri boleh. Kami hanya ada 30 orang di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan BI dengan program Jitu ini bisa kemudian menjamah seluruh kabupaten kota. Bayangkan saja kalau setiap masjid yang ada di Sulawesi Utara ini ada satu saja juleha, juru sembelih halal. Saya kira pada waktu Idul Adha insya Allah kita aman semua mengkonsumsi daging. Karena dia paham tentang 13 kriteria bagi seorang juru sembelih halal. Tidak kemudian kita lihat sudah ada daging masak di meja, tidak hanya itu. Tapi proses dari awal sampai proses sajian itu sudah harus kita paham betul. Kalau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu yang sering mengkonsumsi ayam daging, ayam potong ini, harus tahu dari mana sumbernya. Hanya ada 2 tukang potong yang ada di Bersihati yang punya sertifikat halal. Nah ini, selebihnya nggak ada memiliki itu. Saya sudah ingatkan bahwa produsen ayam agar supaya menggunakan para juleha yang sudah dilatih memiliki sertifikat halal. Kalau tidak kami berkewajiban untuk memberitahu kepada masyarakat umum bahwa ini ayam dipotong tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ini ayam tidak halal. Kami boleh melakukan himbauan itu selaku pejabat, apalagi sebagai Ketua Satgas Layanan Halal di Provinsi Sulawesi Utara, dan pejabat di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang punya kewajiban untuk memberitahukan kepada umat Islam yang ada di Sulawesi Utara. Oleh dan sebab itu, logo ini tidak perlu kita permasalahkan, hanya saja ketika produk, ketika produk semacam ini yang memasang logo halal, ini juga harus mencantumkan barcode dari sertifikat dengan nomor sertifikatnya. Ini enggak ada ini. Ini mudah ditiru loh. Ini pernah terjadi di Manado dengan model sertifikat mana ini? Nah, ini dengan model logo seperti ini, logo MUI. Ini banyak tertipu kemarin. Kemarin waktu saya melakukan pengawasan di bandara, banyak ini oleh-oleh di bandara yang tidak memiliki sertifikat halal, tapi sudah punya logo ini, logo MUI. Cek ternyata mereka sudah terlanjur cetak banyak-banyak di Paniki sana. Nah, termasuk di Bapak Ibu harus tahu kalau di bandara ada di tempat oleh-oleh yang kue bolu yang warna-warna yang 100.000 satu dos itu sudah ada logo itu, logo MUI, tapi belum halal itu loh. Karena abonnya dari sapi dan sapi itu dari Papua. Kita sementara menunggu sertifikatnya. Tolong difotokopi dan kirim ke saya periksa gitu. Sampai begitu ketatnya ini. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, bagi pelaku UMKM semacam ini tidak perlu risau. Kalau dulu ada yang keberatan dengan biaya. Bagaimana Pak orang mau urus sertifikat halal diminta 7 juta, 9 juta, berjuta-juta diminta. Produk kita kecil-kecil gimana Pak? Sekarang ada program pemerintah yang namanya self declare. Ini yang program yang gratis. Silakan manfaatkan ini sebelum ini berakhir. Saya kira itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Kalo. Jadi tuntas ya. Jadi apa yang jadi pertanyaan di masyarakat udah dijawab tuntas nih. Tapi mungkin ada yang belum puas atau ada yang belum baru datang mungkin baru mengikuti setengah. Boleh kalau mau Bapak Ibu sekalian menanyakan tentang bagaimana prosedurnya. Lalu biaya tadi Pak ya. Nah, tadi menarik kan ada 1 juta Pak ya? 10 juta. 10 juta se-Indonesia Pak ya? Iya. Se-Indonesia. Lah sekarang kuota untuk di Sulawesi Utara khususnya Manado misalnya, ada nggak? Misalnya 1.000 atau berapa gitu Pak? Sementara ini di data. Iya, sekarang masih di data, tapi ada. Kan gitu ya. Nah,
ini yang penting. Karena sebelumnya kan mengurus sertifikat halal ini kan memang mahal. Mahalnya ada di mana? Mahalnya memang ada di biaya lab. Ya, lab itu pemerintah tidak punya. Ada yang Sekovindo, ada yang ke beberapa lab swasta yang lain. Nah, itu yang bikin mahal. Nah, sekarang pemerintah itu sudah mengintervensi itu semuanya. Jadi sekarang banyak lab yang digandeng, karena itu bisa kompetitif lagi. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan terkait dengan tentang produk halal ini. Kenapa penting produk halal ini? Karena ketika makanan kita itu orang yang beli itu tidak was-was tentang produk kita, maka gairah makan pun enak. Nah, tapi kalau kita was-was dengan barang yang mau kita makan, untuk membeli pun enggan. Nah, ini loh yang harus kita pahami. Jadi penting, bukan hanya sekedar daging atau empal atau apa namanya lah disajikan di atas meja, tetapi yang harus kita perhatikan proses untuk daging di atas meja itu yang penting. Jadi seperti itu. Nah, ini menarik dan sedih juga kalau di Manado hanya ada 2 rumah potong unggas, dalam hal ini ayam, yang punya cuma 2 sertifikat. Nah, satu sisi ini adalah memang masalah, memprihatinkan, tapi pada sisi yang lain ini peluang bagi yang punya pemikiran bisnis. Wah, bisa dong saya mendirikan rumah potong unggas dengan bermerek halal, misalnya seperti itu. Ini luar biasa. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau yang dari rumah pasti sudah mengantongin ini. Pertanyaan yang hebat-hebat kami tunggu pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum bertanya, saya ingin lanjutkan dulu, ada beberapa catatan. Pertama, bahwa untuk sertifikat halal, makanan, minuman, dan daging ini berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024. Jadi semua makanan dan minuman serta daging ini sudah harus bersertifikat halal, batas waktunya sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Sesudah itu akan dilaksanakan. Jadi memang di undang-undang kita ada sanksi pidana. Ada sanksi pidana loh. Maka kemudian itu tolong sebelum ini masih punya kesempatan 2 tahun ke depan ini, tolong dimaksimalkan. Yang kedua, jadi sesudah 2024. Jadi 2024 Oktober 17 itu sampai 2029 17 Oktober itu sudah bergeser pada menyangkut fashion dan kosmetik. Jadi kosmetik insya Allah dia prosesnya itu mulai tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2029. Sesudah itu bersamaan dengan obat-obatan. Nah, sekarang ini juga di samping makanan, minuman dan ini sudah ada beberapa perusahaan yang kemudian melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Ya, jadi kosmetik ini sudah mulai diperiksa, sudah mulai ada yang disertifikasi halal. Maka kemudian diharapkan, jadi kenapa ini wajib bersertifikat halal? Apakah sertifikat halal ini, makanan halal ini hanya untuk orang Islam? Tidak. Konsep dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan taiba. Makanlah dari hal yang baik dan baik. Makanlah dari hal yang halal lagi baik. Jadi ada halal tapi tidak baik. Apa itu Ustaz? Misalnya ikan kalau sogatal, itu halal ikan loh. Tapi kalau sogatal sudah baik. Gitu. Nah, sekarang ini kami sudah mengeluarkan sertifikat halal yang berbayar. Itu kurang lebih 90 sekian buah sertifikat halal. Lebih banyak teman-teman dari usaha catering, yang teman-teman dari Kristen banyak yang ngurus itu karena mereka paham. Karena begitu mereka mau masuk penawaran ke pemerintah daerah, ke provinsi, harus dilampirkan mana sertifikat halal daripada catering ini. Nah, bagi mereka ini semua harus ada namanya penyelia halal. Jadi kok Ustadz bisa orang Kristen dapat sertifikat halal? Boleh kalau dia penuhi itu. Nah, salah satu syarat adalah dia harus menyiapkan penyelia halal. Penyelia halal ini bersertifikat dan dia ini yang tahu betul tentang produk yang akan
sajikan itu, dan dia bertanggung jawab terhadap menu yang ada di situ. Jadi kalau misalnya Ibu Anice misalnya, Ibu Anice sudah ada sertifikat halal terhadap makan apa tadi yang khusus untuk catering, khusus catering. Misalnya Ibu Anice sudah ada catering, sudah halal, tapi menunya misalnya ada 11 menunya, tidak boleh ditambah. Kalau sudah keluar sertifikat tidak boleh ditambah menu lain apabila kalau misalnya sudah bersertifikat tidak boleh ditambah kecuali mengajukan kembali kalau menambah menu lain. Kecuali misalnya kalau menu itu ada 11, misalnya ayam bakar, lalu kemudian ayam goreng, nggak apa-apa, nggak perlu lagi di ini. Cuma dari bakar ke goreng, dari goreng ke rebus, nggak apa-apa sih. Tapi kalau dia ganti menu lain, misalnya ayam dia ganti dengan sapi, harus tambah. Harus bikin proses baru lagi. Jadi begitu. Nah, di dalam Undang-Undang 33 2014 pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Jadi jangan kira itu produk yang masuk kemari bebas, tidak. Banyak hari ini kontainer di pelabuhan yang harus menunggu BPJPH untuk menunggu pemeriksaan. Nah, itu banyak yang tunggu. Nah, ke depan kami juga karena masih kurang, kami di Sulawesi Utara baru ada 3 orang pengawas. Kami memang masih butuh pengawas karena nanti di bandara kami juga akan taruh tenaga kami di bandara. Kemudian di pelabuhan juga akan ada pemeriksaan di pelabuhan. Nah, coba karena kami baru ada 3 yang dilatih secara nasional, sehingga kami belum mampu menjangkau itu. Tetapi yang untuk produk konsumsi ini kami sudah mulai melakukan. Nah, Bapak Ibu, kesempatan ini mari kita raih. Jadi kepada UMKM yang ada ini, tolong nanti kemudian aku bilang ada memang gratis. Cukup ada dari Unsrat akan datang, mereka akan dampingi, mereka akan wawancarai, mereka akan bikin pendampingan. Sesudah itu kalian boleh dapat sertifikat halal dan berlaku 4 tahun. Tidak perlu lagi mau bayar, tidak perlu lagi mau tunggu dari, silakan. Nah, langsung juga kalau Mbak tanya. Saya tadi itu sebelum datang berdoa, mudah-mudahan kehadiran saya ini tidak mau hujan, karena sebelumnya itu hujan terus, masih sore begini. Iya. Ini alhamdulillah masih ada cerah. Silakan. Iya. Terima kasih Pak. Pak, saya langsung saja, kayaknya saya akan borong pertanyaan. Yang pertama ini Pak, tadi ada 9 kategori untuk logo, apa namanya juga logo halal, untuk halalnya itu gitu kan Pak, ada catering. Nah, kalau kita pelaku UMKM ini itu masuk yang kategori apa dan kemudian harga sahnya berapa gitu. Yang kedua Pak, bagaimana cara kita mendapat PPH tersebut, pendampingan? Apakah sekarang bisa terdaftar begitu? Dan yang ketiga Pak, setelah kita mendaftar terus kita udah dapat PPH, berapa lama proses sampai sertifikat itu keluar? Itu dulu Pak sementara, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa ini. Ya, jadi ada 3 pertanyaan tadi Pak Arum. Saya mau tanya produknya produk apa dulu Bu? Coba kopi, roti, lalu kemudian ini udah pasarnya kemana saja pasarannya? Sudah lewat 3 provinsi? Kalau dia sudah lewat 3 provinsi, maka dia sudah dikategorikan bukan lagi UMKM yang kelas bawah, dia sudah menengah. Maka kemudian dia harus mendaftar sesuai prosedur, ya, karena dia sudah keluar daerah. Tapi yang kalau misalnya jajan cuma di seputaran di lokal itu gratis, ya. Kalau misalnya produk kita, misalnya saya bikin misalnya roti 3 macam, tapi saya sudah jual sampai di 3 provinsi, itu sudah usaha besar loh, sudah besar karena omsetnya sudah keluar dari daerah. Kecuali kalau misalnya saya coba di lokal ini, saya bikin 18 macam lagi, nggak apa-apa, bisa kita bantu dengan self declare itu. Nah, untuk mendapatkan pendampingan ini bagi PPH ini, saya kira tidak sulit. Kemarin Unsrat sudah luluskan 50 orang yang sudah bersertifikat. Tinggal melapor karena Unsrat hari ini memposisikan diri sebagai pusat halal Sulawesi Utara. Hari ini saya lihat PR4 sebagai itu lagi berada pada Halal Institute di Jakarta melobi untuk kemudian kegiatan penyelia halal.
mereka akan melatih penyelia halal. Jadi mereka itu sudah mengikuti TOT, kemudian dari lulusan itu mereka melatih. Kami kemarin 2 hari memberikan materi di quality seputaran halal ini. Nah, omset yang semestinya kalau menurut pemerintah dan presiden sebetulnya di bawah 1 miliar itu harus digratiskan itu. Tapi kemudian lagi-lagi ada kebijakan biasa aturan kalau begitu pemerintah bilang di bawah jadi begitu, loh. Nah, jadi kalau misalnya mau ikut yang supaya dia lebih leluasa keluar dan bisa dipromosikan keluar, maka kemudian ini harus mendaftar. Daftarnya tidak mahal sampai keluar sertifikat, jumlahnya hanya 650. Hanya 650 rupiah dan tidak bayar kepada lembaga, tapi langsung setor ke bank. Karena kita di BPJPH ini adalah sudah BLU. Karena kita Badan Layanan Umum. Nah, 650 itu sudah itulah termasuk pendaftaran, sudah itulah termasuk pemeriksaan, itulah sertifikatnya. Gitu. Jadi tidak ada lagi bunyi juta-jutaan, tidak ada. Ya, kalau ada yang minta-minta kasih tahu. Tidak ada lagi dipungut-pungut biaya. Karena biaya ini tidak langsung ibu kasih ke kami sebagai penanggung jawab, tidak. Tapi ibu store di bank. Bukti itu yang kami minta untuk kemudian di follow up lanjut. Ya. Jadi untuk mendaftar itu cukup ada NIB. Cukup ada NIB. Tidak perlu yang lain. Untuk mendaftar usaha ibu yang sudah besar tidak perlu ada persyaratan lain. Tidak ada lagi misalnya harus ada PRT. Tidak perlu. Kita cukup NIB aja. Kalau ada NIB selesai dengan KTP dengan mana itu usaha. Kami sementara ini lagi mengurus tentang air apa ini? Air aqua yang ada di Tomohon dan yang ada di Air Madidi. Sementara ini kami sementara periksa nih. Ada juga yang kemarin karena dia sudah ikut di program self declare, dia ikut pendaftaran secara aturan itu cendol yang di Bitung. Itu sudah keluar sertifikat. Kemudian pisang stick juga sudah. Ada beberapa. Ada juga beberapa kerepek yang sudah keluar sertifikat halal. Hanya ada saja satu, mohon maaf ini, kami mau tambahkan bagaimana suka duka kami menangani halal di Sulawesi Utara. Sejak dari tahun 2017. Ini Bapak Ibu, tolong pertama menyangkut kebersihan. Kebersihan. Kemarin ada yang di pom bensin, rata-rata pom bensin kita di Kota Manado, di daerah-daerah itu ada kerepek-kerepek pisang. Pasti ada di pom bensin. Pernah ada yang beli di Kairagi dan itu orang dari Jakarta lalu kemudian minta label halal. Kasihan ini Bapak tidak punya label halal itu. Dia datanglah ke kami, dia bawa tester, bawalah ini kerepek ini. Ketika bawa kerepek ini kami bagi pada teman-teman di ruangan, makanlah itu. Sementara makan kami wawancarai dia. Untuk memastikan betul ini higienitasnya benar. Walaupun kemudian sanitasi kami belum, tapi dari informasi kami bisa tangkap, bisa simpulkan. Pertama, Bapak ini pisang sendiri atau pisang ada beli? Ini Pak, ada yang beli, ada yang sendiri di kebun. Oke. Bapak ini kalau mau bikin kerepek, pisang ini harus kupas. Ini pakai pisau sendiri, khusus kerepek atau pisau dapur? Pisau dapur Bapak. Ini kami sudah mulai kroi satu-satu. Nah, oke. Yang kedua Pak, setelah dikupas ini kan mau dijemur. Ini apa jemur seperti jemur padi atau jagung atau bagaimana? Tidak Pak, kebetulan di belakang rumah ada kandang, jadi kami taruh di atas kandang. Kami krois. Ini ya, mohon maaf saya coba sampaikan ini. Sampai begini harus begini itu orang di produk halal. Ketiga, Pak, sesudah dijemur kan mau goreng. Ini goreng ini pakai balanga, orang balanga ini balanga dapur atau balanga khusus ini kerepek? Balanga dapur Bapak, kami krois terus. Keempat, nah ini pakai minyak di dapur atau minyak khusus jaga goreng ini, minyak di dapur. 4. Terakhir Bapak, kalau sesudah goreng ini kan mau packing. Mau packing ini apakah ada kabar khusus packing kerepek atau Pak kebetulan orang hanya ada dapur, jadi habis bakar ada meja, orang kasih bersih, kon taruh di meja no Pak. Tapi bersih kok Pak. Memang Pak orang ada anjing satu tapi nyak panjaha. Nah ini persoalan, ini baru kerepek Bapak Ibu, baru kerepek. Taman-taman mulai haga sama saya, marah karena harus bakar mau kasih keluar so boleh. Saya alhamdulillah belum bakar karena masih mau korek informasi. Ya itu baru begitu. Ini baru kerepek Bapak Ibu, belum yang produk lain. Ya, saya periksa gula di perbatasan Gorontalo sana. Di mana itu? Di kecamatan apa itu? Paling ujung itu. So perbatasan antara
Atinggola dengan tuh kampung itu. Saya ke situ. Saya pergi di kebun, ini gula. Yang olah adalah Pak Imam. Nah, tahu Bapak Ibu orang hari-hari makan gula merah ini? Mana gula merah yang punya sertifikat halal hari ini? Selamat sore, Bu Prof. Assalamualaikum. Ya, ini Ibu Dokter dari IAIN. Jadi itu gula merah, saya periksa sampai di tempat pembuatannya, Pak Imam punya. Itu ternyata sampai di kebun, ini bukan lantai, ini tapi tanah, ini tanah. Di tanah itu di Sabua katu, lalu kemudian ada gonopu-gonopu. Nah kalau gonopu ini rentang dengan ini apa, ini logong-logong kecil apa Sabua tuh, ada kakarlak apa Sabua tuh. Nah di situ, ini belanga, ini bahasa akang ini, nggak pernah cuci. Dan kedua ini bulu yang jaga tanpa akang itu onau, ini juga tidak pernah dicuci. Jadi habis saling gantung begini, nggak minta-minta kalau ada cacar masuk di dalam. Nggak minta-minta kalau ada apa nama logong masuk di dalam. Makanya jangan heran kalau tidak bakar gula, aku dapat bakar keras-keras. So itu dorang, doh. Lo tidak dapat bakar apa kau bagi di baitang. So lalat kota ini dia, tapi so gula. Nah, jadi ini itu menyangkut sanitasi dan higienitasnya. Itu tidak mendukung. Saat itu kami kontak langsung Sekda, Pak Sekda tolong dibantu ini. Ini rakyat punya usaha bagus, sudah produksi, tapi kemudian pemerintah tolong perhatikan. Karena ini ada amanah undang-undang. Jadi departemen kementerian ini terlibat dalam negeri, kemudian kementerian pariwisata, pendidikan, koperasi. Ada semua perdagangan, ini terlibat di dalamnya. Jadi produk halal ini bukan hanya urusan Kementerian Agama, tidak. Urusan kita semua. Nah, saya kira ini ya, jadi pertama tolong bagi Bapak Ibu yang punya UMKM, yang punya usaha makanan siap saji, pertama tolong diperhatikan kesehatan ya. Jadi pertama kerapihan, jadi kebersihan, jadi dari apa namanya penyaji tetap pakai masker karena menjaga kalau makanan siap saji, lalu kemudian minta-minta Pak kita usaha ada penyaji Pak kita ini orang yang ada penyakit itu 3 huruf. Kalau kemudian dia langsung saja, ini bisa berbahaya bagi konsumen. Oleh sebab itu wajib pakai masker untuk makanan siap saji. Dan tiap 2 bulan harus diperiksa kesehatannya. Harus diperiksa kesehatannya. Yang orang sudah batuk-batuk, serta duduk-duduk, dia sudah bongko-bongko, udah pasti kesebiar bahasa itu. Jangan, periksa dia kesehatan. Ya, sampai begini ini halal. Kalau bicara halal tidak cukup kalau coba 2-3 minggu. Ya, saya kira demikian, Bang Aris. Ya. Terima kasih, Pak Alu. Jadi ini ya. Oh, ada pertanyaan lagi? Silakan, satu aja ya. Oke, satu aja ya. Satu. Singkat Bu ya. Memang mau singkat susah juga. Bapak bilang bicara 2 jam tidak cukup. Bagus sedikit. Saya sudah 6 tahun lebih dengan menjadi wirausaha Bank Indonesia. Jadi saya paling tua di wirausaha di WUBI dan kita sudah pernah disponsori BI juga untuk halal, Kementerian Koperasi, dan lupa satu yang terakhir. Jadi macam saya, produk saya ada herbal di paling bawah sekali Pak. Jadi kalau dulu MUI sudah berapa kali mereka ke tempat saya. Dan berarti sudah ketiga kali mengganti label halal. Kan Bapak bilang 2 tahun, benar itu. Nah jadi waktu Bapak harus menelpon dan mengucapkan juga hal ada bimbingan label halal dan lain-lain, saya langsung bilang, waduh, saya baru cetak berapa ribu, cetak lagi di Bandung, tuh. Jadi ada 5 macam di situ, harus jutaan rupiah Pak. Tapi begitulah. Jadi walaupun saya sudah dengar bahwa kita boleh tunggu sampai 2024 ya, mudah-mudahan sasetnya sudah laku semua sampai tahun itu.
Tapi apakah menutup kemungkinan atau kita bisa mendapat sertifikat yang baru? Toh? Karena memang saya ada beberapa produk, ada juga produk baru, tapi kita sudah TIRT semua. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi menyangkut tadi sudah terlanjur cetak banyak ini apa namanya ini logo halal MUI. Ibu, saya boleh tahu sertifikat itu berakhir kapan? Kan yang 22 tahun berakhir kapan yang terakhir ini? Boleh 1 tahun lagi. Ya, sesudah itu 3 bulan sebelum berakhir itu harus segera ajukan ke kami, Bu. Kami ganti sertifikat baru. Yang penting produknya tidak berubah. Jangan ditambah jenis produknya, ya. Kalau tadi di sertifikasi misalnya ada 6 jenis produknya, maka kemudian ketika mengajukan perpanjangan jangan lagi ditambah 3 produk, jangan, harus tetap 6 itu. Nah, sertifikat kami ini berbarcode, ya. Ada barcode, jadi susah mau ditiru. Kalau ini gampang ditiru, kalau barcode tidak ditiru. Dan kedua, dia logo di atas itu ada Garuda. Kalau dulu kan tidak coba Arab terus. Nah, ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ada bahasa Inggris. Jadi cukup lengkap ini, ya. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya sudah terlanjur cetak 6.000, lalu kemudian yang penting habis berlakunya sertifikat itu tidak boleh lagi digunakan logo itu, ya, karena kita sudah punya logo resmi yang di-launching dan sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya. Saya kira itu. Ya. Oke. Ya, ya. Ya, ya. Sebentar, Bu. Iya. Oke, kalau misalnya ada produk baru yang mau disertifikasi silakan ajukan, Bu. Kalau dia sudah keluar sama penjelasan tadi, kalau sudah keluar beberapa daerah silakan berhubungan dengan kami akan daftarkan untuk kemudian proses. Tidak lama sertifikatnya karena kita lewat online, ya. Oke. Di kantor wilayah, jadi alamat pendaftaran di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus, di Bimas Islam, ya. Nah. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu sudah mendekati ini, mungkin kita close dulu setelah ini, tapi nanti boleh ini sambil informal, sambil nunggu berbuka, jadi seperti itu, konsultasi secara informal, merapat saja seperti kemarin. Tapi intinya ada 2 yang harus Ibu perhatikan dalam memproduksi suatu makanan. Satu adalah dalam produksinya harus dipisah dengan dapur. Artinya terproduksi sendiri. Terus yang kedua itu harus higienis. Antara lain kalau itu kukunya panjang harus digunting. Kalau itu lagi berproduksi harus ditutup rambutnya. Jangan sampai beli keripik pisang guruho bonus rambut. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Kalo. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan artinya acaranya untuk konsultasi masih tetap, tapi untuk acara live-nya kita akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.